Halo, apa kabar sahabat Semedik? Bertemu lagi dengan Pak David. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi perintah pada komputer dengan capaian materi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan fungsi tombol keyboard. Yang kedua adalah pengenalan fungsi kombinasi tombol Windows. Yang ketiga adalah pengenalan kombinasi tombol CTRL. Yang keempat adalah pengenalan fungsi-fungsi perintah atau komen pada komputer. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada studi kasus, yaitu bagaimana cara menggunakan kombinasi keyboard dan fungsi-fungsi perintah pada komputer untuk mempermudah pekerjaan. Fungsi-fungsi perintah pada komputer. Command prompt atau CMD adalah sebuah perintah DOS atau Disk Operating System yang ada di sistem operasi Windows. CMD bisa kita gunakan secara offline maupun online. Dengan menggunakan command prompt, kita bisa dengan mudah mengakses, mengganti nama, memindahkan file, dan masih banyak lagi fungsinya. Untuk membuka aplikasi command prompt, caranya adalah dengan menekan bersamaan tombol Windows dan tombol R ya. Kemudian ketikkan CMD. Setelah kalian ketik CMD, silahkan OK. Maka akan tampil menu dari aplikasi command prompt. Penempatan 10 jari pada keyboard komputer. Fungsinya adalah sebagai input data pada komputer. Nah, di sini ada standarnya ya. Untuk posisi awal jari saat menekan tombol keyboard. Untuk jari kelingking tangan kiri itu A, jari manis tangan kiri huruf S, jari tengah tangan kiri huruf D, jari telunjuk tangan kiri huruf F. Untuk jempol, kedua jempol itu menekan tombol spasi. Untuk jari telunjuk tangan kanan huruf H, untuk jari tengah tangan kanan huruf J, untuk jari manis tangan kanan huruf K, dan untuk jari kelingking tangan kanan adalah titik koma. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa masing-masing jari kalian itu memiliki bagian-bagian tersendiri untuk menekan beberapa tombol yang ada di keyboard. Fungsi tombol pada mouse komputer. Fungsinya adalah sebagai inputan komputer yang mengontrol kursor dalam operating system atau OS. Ada Windows, ada Linux, dan Macintosh. Nah, di sini untuk fungsi tombol kanan adalah menampilkan tambahan menu ya. Nanti ada beberapa menu ketika kalian menekan tombol kanan di halaman kosong. Untuk tombol kiri berfungsi untuk memilih icon atau untuk masuk ke menu ya. Sedangkan untuk yang tengah ada seperti roda itu adalah scroll ya. Digunakan untuk menggeser atau bisa digunakan untuk zoom layar. Fungsi tombol keyboard komputer. Ada escape, membatalkan atau keluar perintah saat membuka aplikasi. Ada cap lock, mengubah huruf menjadi kapital jika tombolnya aktif. Tombol tab sebagai pembantu kursor yang pergerakannya bergeser ke kanan. Ada backspace, menghapus huruf dari sisi kanan. Ada delete atau del, menghapus huruf dari sisi kiri dan biasa digunakan untuk menghapus folder ataupun file. Ada home, memindahkan kursor ke ujung sisi kiri pada satu baris saat kamu mengetik. Ada end, memindahkan kursormu ke sisi kanan paling akhir dalam satu baris dari tulisanmu saat mengetik. Ada backup, penggerak baris satu layar ke arah atas. Ada backdown, penggerak baris satu layar ke arah bawah. Ada enter, sebagai perintah menggeser kursor ke baris selanjutnya saat mengetik dan juga perintah setuju saat menggunakan aplikasi. Fungsi kombinasi tombol CTRL pada keyboard komputer. Ada kombinasi CTRL-A sebagai tombol select all untuk memblok semua tulisan pada lembar kerja. Ada kombinasi CTRL-B memberikan efek tebal pada tulisan atau angka. Ada kombinasi CTRL-C sebagai cara untuk menyalin atau mengcopy tulisan, file, dan folder.
Ada kombinasi CTRL-D, memilih font pada aplikasi Microsoft Word. Kombinasi CTRL-E, membuat rata tengah tulisan atau center alignment. Ada kombinasi CTRL-F untuk mencari karakter atau font karakter. Ada kombinasi CTRL-G, berfungsi untuk foto. Ada kombinasi CTRL-H, memiliki fungsi untuk menggantikan teks dengan teks lain atau mengganti dengan format lain. Ada kombinasi CTRL-I, memberikan efek miring pada tulisan baik huruf maupun angka, atau bisa disebut dengan italic. Ada kombinasi CTRL dan J, membuat tulisan dengan rata kanan dan kiri, atau bisa disebut juga dengan justify alignment. Ada kombinasi CTRL-K, membuat hyperlink. Ada kombinasi CTRL-L, membuat tulisan menjadi rata kiri atau left alignment. Ada kombinasi CTRL-M, memberikan identitas paragraf dari kiri. Ada CTRL-N, membuka jendela baru atau file baru. Ada kombinasi CTRL-O, membuka file baru. Ada kombinasi CTRL-P, perintah untuk mencetak atau print. Ada kombinasi CTRL-Q, mengubah gaya tulisan atau paragraf menjadi normal. Ada kombinasi CTRL-R, membuat rata kanan tulisan atau right alignment. Ada kombinasi CTRL-S, menyimpan file atau save as. Kombinasi CTRL-T, membuat hanging indent. Ada CTRL-U, memberikan garis bawah pada tulisan baik huruf maupun angka, atau bisa disebut dengan underline. Ada kombinasi CTRL-V, menampilkan tulisan yang sudah disalin atau dicopy, bisa disebut dengan paste. Ada kombinasi CTRL-W untuk menutup menu Word. Ada kombinasi CTRL-X untuk memotong tulisan yang sudah diblok atau memindahkan sebuah file atau folder. Ada kombinasi CTRL-Y, mengembalikan sesudahnya atau redo. Ada kombinasi CTRL-Z, mengembalikan sebelumnya atau undo. Ada kombinasi CTRL-ALT-Del untuk mengakses Task Manager atau mengunci dan mematikan komputer. Fungsi kombinasi tombol Windows pada keyboard komputer. Tombol Windows untuk menampilkan Start menu. Kombinasi tombol Windows D untuk menampilkan desktop atau meminimais aplikasi Windows yang terbuka. Kombinasi tombol Windows F untuk menampilkan menu pencarian file. Kombinasi tombol Windows R untuk membuka kotak dialog Run. Kombinasi tombol Windows M untuk meminimais semua aplikasi Windows yang terbuka. Kombinasi tombol Windows Shift M, kebalikan dari Windows M, yaitu untuk memaksimais semua aplikasi Windows yang tertutup. Kombinasi tombol Windows L untuk mengunci workstation. Kombinasi tombol Windows U untuk membuka menu Utility Manager. Kombinasi tombol Windows Tab untuk pergantian antar aplikasi menggunakan 3D. Kombinasi tombol Windows Plus atau Min sebagai kaca pembesar pada layar komputer. Penggunaan Command Prompt pada komputer. Yang pertama, untuk buka file Explorer atau file Manager. Caranya mudah sekali ya, silahkan kalian buka saja aplikasi cmd.exe. Nah, kalau sudah, silahkan kalian ketikkan start titik ya. Kalau sudah kalian ketik, tinggal klik tombol enter, maka file Explorer berhasil dibuka. Penggunaan Command Prompt pada komputer yang kedua adalah masuk folder penyimpanan. Yang pertama adalah kalian masuk ke cmd.exe, kemudian ketik E.2 sebagai tanda penyimpanan lokal disk E.
Langkah yang kedua adalah ketik dir simdik2 untuk mengecek isi dari folder simdik2. Yang ketiga adalah ketik cd simdik2 untuk masuk atau buka folder simdik2. Maka folder berhasil dibuka atau kita bisa berhasil masuk folder simdik2. Penggunaan command prompt pada komputer yang ketiga adalah buat folder baru. Di sini kita akan buat folder di folder simdik2. Pertama, kita ketik saja ya dari CMD yang pertama pada saat masuk ke folder simdik2, kita ketikkan md latihan CMD. MD maksudnya adalah buat ya. Latihan CMD itu adalah nama dari folder yang akan kita buat. Nah, kemudian kalau sudah silahkan kalian klik enter. Maka folder yang baru kita buat berhasil muncul di folder simdik2. Penggunaan command prompt pada komputer yang keempat adalah salin folder dan file. Yang pertama adalah kalian untuk membuka data di penyimpanan ya, silahkan ketik E.2 pada cmd.exe. Kemudian ketikkan dir untuk mengecek isi data pada penyimpanan E. Yang ketiga adalah ketik copy, kemudian tulis E.2 garing di dalam petik 2 ada simdik E. Itu adalah folder yang isinya nanti akan kita pindah. Terus untuk alamat tujuan atau folder tujuan itu ada di D.2 garis miring ya, petik 2 ada simdik D. Berarti simdik D adalah folder yang nanti menerima data yang akan kita salin. Nah, jika sudah kalian ketik, tinggal kalian enter, maka isi dari folder simdik E akan tersalin ke folder simdik D. Penggunaan command prompt pada komputer yang kelima adalah pindah folder dan file. Yang pertama, setelah kita buka cmd.exe adalah kita ketik E.2 untuk masuk penyimpanan E. Nah, di sini yang kita pindah adalah sebuah file yang penyimpanannya masih sama di E, cuman beda folder saja. Nah, caranya adalah kita akan memindah gambar dengan format yaitu JPEG dan namanya adalah pindah. Nah, di sini ketik move ya. Terus petik 2 yang pertama adalah pindah.jpg ya. Di situ adalah file yang akan kita pindah. Kemudian untuk petik 2 yang kedua adalah folder ya sebagai tempat tujuan ya dari file pindah.jpg. Jika sudah kalian ketik ya, silahkan kalian enter. Maka file pindah.jpg pindah ke folder simdik E. Nah, disinilah maka kita berhasil memindah file menggunakan command prompt. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan mengetahui berbagai fungsi kombinasi tombol keyboard dan fungsi-fungsi perintah atau command, itu mempermudah kita di dalam mengoperasikan komputer. Untuk motivasi pada hari ini adalah tekanlah tombol dengan perintah yang tepat untuk mencapai keberhasilan.